Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore ini atas nikmatnya dan rahmatnya kita bisa kembali bertemu dalam satu majelis ilmu yang mulia, ya insyaallah Allah memberkahi kita, memberikan manfaat yang besar untuk kita fid dini wad dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jenengan yang masih di luar masuk saja. Saya hanya akan bercerita, membaca sebuah kisah perjalanan seorang yang masuk Islam dengan segenap ujian dan solusinya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kana akhwani majusiyani fi zamani Malik ibn Dinarin abadanar. Ada dua laki-laki bersaudara, majusiyani fi zamani Malik ibn Dinar, yang beragama Majusi, yang hidup di zaman seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Di emot-emot nggih. Jenengan mungkin nek mboten nyimak per kalimat kula jenengan mboten paham. Soalnya niki kisah. Kula baleni. Ada dua orang laki-laki bersaudara yang hidup di zaman Malik bin Dinar, abadan naro, yang mereka berdua menyembah api. Paham ya? Ada dua orang laki-laki bersaudara, beragama apa? Majusi, menyembah api. Dua bersaudara kakak adik. Ahaduhuma salasan wa sab'ina sanatan wal akharu khamsan wa salasina sanatan. Salah satu dari keduanya umurnya 73 tahun. Kemudian yang kecil wal akhar khamsan wa salasina sanatan, umurnya 35 tahun. Yang besar, yang tua itu umurnya 73 tahun, yang muda umurnya pinten? 35 tahun. Qalal akhul asgharu li akhihil akbar. Berkata saudara yang muda kepada saudaranya yang tua, ta'ala hatta nujarribaha hal tahtarimuna au tahrikuna kama tahrikul ladzi lam ya'budha. Kemudian
saudara yang muda itu berkata kepada saudara yang tua. Dia mengatakan, ta'ala hatta nujarribaha. Wahai saudaraku, marilah kita menguji api yang kita sembah ini. Hal tahtarimuna au tahrikuna. Apakah api yang kita sembah ini memuliakan kita, au tahrikuna, atau akan membakar kita, kama tahrikul ladzi lam ya'budha, sebagaimana api akan membakar orang yang tidak beribadah kepadanya. Paham kan? Jadi ada dua orang Majusi, kakak beradik. Mereka sudah puluhan tahun menyembah api. Paham ya? Terus kemudian yang muda ini mengatakan kepada yang tua, wahai kakak, kita ini kan sudah lama menyembah api. Ayo api ini kita uji. Api ini kita uji, apakah api itu akan memuliakan kita atau akan menyiksa kita. Padahal kita sudah menyembahnya puluhan tahun. Yang tua sudah hampir 70 tahun menyembah api. Yang muda berapa tahun berarti Bu? 30-an 5 tahun. Ayo kita uji yuk, apakah api ini membakar kita atau memuliakan kita. Fa'auqadan naro. Maka kemudian keduanya menyalakan api. Jenengan ngerti nggih? Di Persia itu yang namanya penyembah api atau orang yang beragama Majusi itu biasanya punya tempat khusus untuk menyembah api. Kalau di keramaian niku biasane kaya menara ngoten niku. Jadi napa ya? Menara ya. Menara itu kan dari bahasa Arab minar, dari api gitu. Itu sejarahnya dulu yang namanya menara masjid itu zaman Nabi nggak ada menara masjid itu. Jadi masjid itu enten menara niku sejak Islam itu masuk ke Persia. Agama orang-orang Persia sebelum kemasukan Islam itu adalah Majusi, penyembah api. Mereka biasanya punya tempat-tempat yang tinggi, jadi kayak bangunan itu tinggi dhuwur. Kemudian di atas itu nanti ada api yang dinyalakan dari bawah. Itu namanya menara. Tapi setelah Islam datang, tempat-tempat penyembahan itu dirubah menjadi masjid. Menaranya tidak untuk menyembah api, tetapi untuk adzan. Maka kemudian ada namanya menara. Sebelum itu enggak ada menara. Paham ya? Jadi mereka kalau di rumah biasanya ya ada tempat-tempat khusus untuk menyalakan api kemudian disembah. Mereka berdua kemudian menyalakan api. Fa'auqadan naro. Mereka menyalakan api. Faqala akhul asgharu li akhihil akbar a anta tad'u yadaka ma'ana adhuha. Kemudian saudara yang muda itu mengatakan kepada saudara yang tua, apakah engkau yang akan meletakkan tanganmu di atas api atau aku yang meletakkannya, wahai kakakku itu, wahai saudaraku. Kan mereka mau menguji gitu, api itu membakar mereka apa enggak. Terusan api dinyalakan, ayo tanganmu apa tanganku sing didokok dhuwur geni itu. Kemudian faqala, maka yang tua mengatakan bal anta tadhuha, wis kowe wae sing nom, yang muda. Akhirnya apa? Fawadhu al asgharu yadahu 'alaiha fa ahraqat asbi'uhu. Maka kemudian yang muda itu meletakkan tangannya di atas api. Terbakar napa mboten? Terbakar ya. Ya terbakar, tangan dikok dhuwur geni kok. Kemudian setelah terbakar dia mengangkat tangannya, faqala, kemudian dia mengatakan a'buduka mundu khamsin wa salasina sanatan fatudini. Dia mengatakan kepada api itu, hai api,
Aku ini sudah menyembahmu selama 35 tahun sejak kecil. Kenapa engkau masih membakarku? Kudu demek sithik bakar gitu loh. Kamu itu aku sembah sudah lama. Kenapa tanganku ketika aku letakkan di atas dirimu engkau membakarku? Paham ya? Apa ini jawab apa mboten? Ya orang jawab, mosok kenyen jawab. Faqala, maka kemudian dia mengatakan, ya akhi, ta'ala hatta na'budu rabban ilahan wahidan lau adnabna wa tarakna amrahu khamsami'atin amin masalan tajawaza anna wa afa anna bi ta'atin sa'atin wahidatan wa istighfarin maratan wahidah. Terusan kemudian yang muda ini mengatakan kepada saudaranya yang tua, wahai saudaraku, kita nggak usah menyembah api ini, terbukti dia tidak melindungi kita. Aku mendengar ada agama Islam yang katanya Tuhannya itu satu, Rabban ilahan wahidan, Tuhannya itu satu. Walaupun seseorang itu berbuat dosa sebanyak ratusan tahun, kalau menjelang kematiannya dia bertobat kepada Allah satu kali saja, maka dia tidak akan dibakar oleh neraka. Agami kula jenengan ngajarke ngoten to nggih. Enten wong niku gawe dosa cilik tekan tuwa. Bareng pun sepuh tobat dumateng Allah. Taubat, kemudian dia meninggal husnul khotimah, maka janjinya Allah semua dosa-dosa itu dihapus, tidak akan disiksa. Nggih napa mboten? Ngoten nggih, paham nggih? Islam niku enake ngoten. Jadi sebanyak apapun orang berbuat dosa, kalau dia bertobat sebelum meninggal, maka pasti Allah akan mengampuninya. Sudah, kita masuk Islam saja. Kita masuk Islam walaupun kita dosanya banyak, tapi ketika kita ini bertobat minta ampun kepada Allah, maka Allah tidak akan menyiksa kita. Ngoten niku usule sing muda. Fa ajabahul akhul akbaru ila dzalika faqala ta'ala hatta nadhhaba ila man yadulluna ala tariqil mustaqim wa yu'allimuna dinal Islam. Kemudian yang tua ini menjawab, baiklah, ayo kita cari orang yang bisa mengajarkan kita jalan yang lurus dan mengajarkan kepada kita agama Islam. Jadi mereka berdua kemudian sepakat untuk masuk Islam. Paham ya? Paham betul? Kula alon-alon macane. Kemudian fajtama ra'yuhuma ala ayyadhaba ila malikin ibni dinarin liya'ridu alaihi mal Islam. Mereka sepakat, dua orang majusi yang pengen masuk Islam itu sepakat akan pergi menemui seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Faqasadahu fa'atayahu fawajadahu wa huwa fi sawadil basrati yajlisu lil amati wa ya'iduhum. Mereka berdua datang ke rumahnya Malik bin Dinar. Kemudian setelah sampai di rumahnya Malik bin Dinar, pada saat itu Malik bin Dinar sedang mengajarkan murid-muridnya. Ia sedang memberi nasihat kepada murid-muridnya. Jadi nalika tiyang kalih niku teka ten gene daleme Malik bin Dinar niku pas ngaji. Iki pas ngaji ngeten iki, kemudian mereka berdua datang. Oke, mereka berdua datang. Setelah itu, falamma waqa'a basaruhu alaihi qala al-akhul akbaru li akhil asghar qad badali an la aslama fa innahu qad maldo aksar umri fi ibadatin nar walau anni aslamtu wa raja'tu ila dinil Islam wa dini Muhammad yu'ayyiruni ahlu baiti wa jiwari. Setelah pengajian selesai, mereka berdua kemudian bisa melihat wajahnya Malik bin Dinar. Kan manggone ten wingking gitu. Manggone ten mburi mboten roh sing mulang.
Ketika jamaah pun mantuk, mereka berdua baru melihat Malik bin Dinar. Tetapi setelah mereka melihat, yang tua ini kemudian mengatakan, laqad badali alla aslama, aku tidak akan masuk Islam. Aku berubah pikiran. Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Laqad abadun nara mundu sab'ina sanah, dan aku ini telah menyembah api ini selama 70-an tahun. Dan jika aku masuk Islam, laqad yu'ayyiruni jiwari wa ahli, sungguh tetangga-tetanggaku pasti akan mengecamku dan pasti akan keluargaku juga akan mengecamku. Jadi sing tuwa niki mboten sida mlebu Islam, alasane napa? Ora penak kalih tanggane kalih keluargane. Sebab napa? Sebab nek niku manggon ning kampung sing kabeh agamane niku Majusi. Wis kecilik niku dadi wong Majusi nyembah api. Lah kok saiki wis umur 70 tahun ajeng mlebu Islam. Lah nek aku mlebu Islam dipisui karo tangga-tanggaku, dipisui karo keluargaku. Ya wis lah aku rasah mlebu Islam wae, kowe wae sing mlebu Islam ngoten. Maka kemudian yang tua ini tidak jadi masuk Islam. Kenapa? Karena dia takut celaan sinten? Tetangga dan keluarganya. Kemudian setelah itu jenengan peteng napa mboten iki? Lampunya mati napa? Coba ini nimpak ini, Bu. Kula rada bawur soalnya. Buku kula cilik-cilik, kayak Arab cilik-cilik. Wis tuwa lho niki. Dicepeng sik nggih, mboten ilang kok ceritane. Kok tak ngombe riyen. Bismillah. Ngeten. Waja'al akhul asgharu ma'a auladihi was-sighari wa ma'a imratihi wa dakhalu bainan nasi fil majlisi wa jalasu hatta faragha malika min kalami faragha malikun min kalami wa wa'dihi. Jadi ceritane ngeten. Sing tuwa niku mboten sida mlebu Islam. Tapi yang muda itu akhirnya besoknya kembali membawa anak dan istrinya masuk Islam. Jadi bojone digawa, anake digawa mlebu Islam. Maksudnya ngenten. Nek bojone digawa, anake digawa niku artine sing enom niki, sing ajeng mlebu Islam niki wis niat pindah saka kampung, anake digawa, bojone digawa, omahe ditinggal, gaweane ditinggal. Tujuane napa? Mlebu Islam. Sebab nek mboten ditinggal kabeh, nek balik ning kampung niku pasti akan dianiaya oleh kampungnya, oleh napa? Oleh tetangga-tetangganya, oleh pemimpin agamanya dan oleh keluarganya. Jadi pokoknya cabut, omahe ditinggal, napa-napa ditinggal. Sak anak istrine niku sowan ten ngene ulama asmanipun Malik bin Dinar. Paham ya? Kemudian wajalasu hatta faragha malikun min kalami wa wa'dihi. Kemudian mereka datang ke rumahnya Malik bin Dinar, dan setelah sampai di rumahnya Malik bin Dinar mereka duduk, suami, istri dan anak itu duduk. Kemudian summa qama ilaihi syabu wa qassa alaihi liqissata wa sa'alahu ayyaridu alaihi al-islam wa ala ahli baitihi. Di tengah-tengah pengajian, di tengah-tengah majelis, pemuda itu yang bawa anak dan istrinya itu berdiri. Dia berdiri, piyambakipun ngadeg, wa qassa alaihi liqissata. Dia menceritakan kisah perjalanannya
Jadi dia cerita di pengajian itu, saya itu sudah jadi orang Majusi 35 tahun. Kakak saya 73 tahun dan pengen masuk Islam, tetapi kakak saya tidak jadi. Tetapi saya bertekad untuk masuk Islam. Saya membawa anak saya membawa istri saya pergi dari kampung saya hanya untuk kesini masuk Islam. Fasa'alahu ayyaridu alail Islam. Kemudian dia minta kepada Imam Malik bin Dinar untuk mengajarkan kepadanya cara masuk Islam. Pripun carane kula mlebu Islam, ngoten to? Kemudian fauridu alaihim wa aslamu jami'a, maka dia diajari masuk Islam. Mereka suami, istri dan anak itu diajari masuk Islam. Wa aslamu jami'an, dan kemudian mereka masuk Islam semuanya. Akhirnya masuk Islam. Setelah mereka mengucapkan syahadat, fabakan nasu kulluhum farhan. Semua manusia yang berkumpul di tempat itu menangis karena gembira. Jadi sing ten pengajian niku kabeh niku melu nangis. Sebab napa? Sebab terharu, seneng enek wong niku wis dadi wong Majusi 30 tahun mlebu Islam, tapi konsekuensine ninggalke omah, ninggalke kampung, terusan lunga mboten ngerti tujuane, ora jelas manggone ngendi, hanya untuk masuk Islam. Kan nangis. Dengan bayang kemawon rekoso napa mboten? Anak bojone tidak mengembara, orang duwe omah gur pengen mlebu Islam. Makanya menangis, semuanya menangis, mesake. Wa arada sabu ayarji'a faqala lahu, maka kemudian ketika pemuda itu dan anak istrinya ini akan kembali pulang itu maksudnya keluar dari majelis itu terus lunga mbah ning endi ngoten lho, mboten mulih ning kampunge. Faqala lahu, maka Malik bin Dinar mengatakan kepadanya, ijlis hatta ajma'a laka min ashabi syai'an min amwali dunya. Hei lungguh sik, ojo kesusu, balik di sini dulu, duduk dulu, hatta ajma'a laka min ashabi syai'an, sampai aku kumpulkan uang dari para sahabatku ini, min amwali dunya, berupa harta dunia. Maksudnya aku akan mengumpulkan untukmu uang dari jamaah aku ini agar engkau jadikan sebagai bekal. Paham ya? Jadi misalnya niki enek musafir mboten duwe omah, pengen mlebu Islam ngoten to, ndekne ajeng balik kula cegah. Ampun balik riyen niki ben urunan riyen. Nggih niki ben urunan, mengke duwite jenengan nggih sangu ngoten. Paham? Soalnya napa? Mesake lunga sak keluarga, mboten duwe bekal, mboten jelas ajeng manggon ten pundi. Faqala, maka pemuda itu mengatakan, la uridu an abi ad-dina bid-dunya. Wahai Syekh, la uridu, aku tidak ingin an abi menjual ad-dina, agamaku, bid-dunya, dengan dunia. Duitnya ditampa mboten? Mboten gelem. Dekne ngomong, kula niki mlebu Islam niku ikhlas. Mboten ajeng adol agama. Kula mlebu Islam mboten kok ajeng entuk infak ngoten. Maksude ngoten. Nek misale kula jenengan gelem ora dikei infak ngoten niku. Pripun? Niki mboten gelem dikei infak. Pun. Paham ya? Disimak ingkang saya niki sedawa lho. Jam pinten niki? Setengah jam. Muga-muga cukup. Kemudian summa insarafa fadakhala kharbatan fawajada fiha baitan ma'muran fanazala fihi. Maka kemudian mereka itu, seorang laki-laki, istri dan anak-anak itu pergi dari tempat itu, insorofa, pergi dari tempat itu,
Kemudian di tengah perjalanan dakhala qurbatan fawajada fiha baitan ma'muran. Mereka berjalan, enggak tentu arahnya, maka tiba-tiba mereka mendapati sebuah rumah yang kosong. Zaman rumiyin omah kosong kok dinggoni ora apa-apa gitu. Ana omah kosong kete ora ana penghunine, napa? Mereka masuk ke dalamnya. Fanazala fihi, mereka masuk ke rumah itu. Jadi mungkin mikire awake dhewe mlaku iki gak ngerti tujuan, iki wis wengi ana omah kosong, sing penting mlebu sik iso istirahat, sesuk ditutupne mlakune ngoten nggih. Ngertos ya? Jadi masuk ke rumah itu untuk sementara waktu. Falamma asbaha minal ghaddi faqalat lahu imra'atuhu idhab ila suqi watlub amalan wastari bi ujratika syai'an na'kulahu. Kemudian falamma asbaha minal ghad, ketika mereka menginap, kemudian masuk waktu pagi, jadi nginep terus mengke esok kon ngoten nggih. Qalat lahu imra'atuhu, maka istrinya ini mengatakan kepada suaminya, idhab ila suqi, wahai suamiku, pergilah ke pasar. Watlub amalan, carilah pekerjaan, wastari bi ujratika, dan belilah dengan upah pekerjaanmu syai'an na'kuluhu, sesuatu yang kita bisa memakannya. Pripun perintahe? Mas, jenengan ning pasar golek gawean, engko nek entuk duit ditukokne panganan, digawa mulih dingge mangan bareng ngoten. Gitu? Summa qoma, kemudian laki-laki itu berdiri, fadhahaba ila suqi, dan pergi ke pasar. Falam yastajiruhu ahadun, tetapi sesampai di pasar tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan dia pekerjaan. Tekon pasar golek-golek gawean mboten oleh. Nek gak oleh gawean berarti mboten oleh duit. Nggih napa mboten? Mboten oleh duit. Mubeng-mubeng pasar golek gawean mboten nangsal. Faqala fi nafsihi, maka kemudian dia mengatakan kepada dirinya sendiri, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, ya wis salah nek golek gawean ra entuk ya ning masjid wae ngibadah. Lah nek golek gawean ra entuk ajeng napa? Ajeng mubeng terus wong wis ora oleh gawean. Ajeng mulih ora entuk duit. Anak bojone ning omah luwe, mulih mboten wani. Makanya napa? Maka kemudian dia fadakhala masjidan matrukan anil jamaah, dia kemudian masuk ke sebuah masjid yang sepi dari jamaah, shalla fihi lillahi ta'ala ilal lail. Dia kemudian sholat di masjid itu dan berdoa sampai malam. Ten masjid ngibadah tekan bengi. Mboten wani mulih, soalnya nek mulih anak bojone niki nembe nunggu, sementara mulih durung nggawa napa-napa. Ning nek ra mulih ya ora penak. Akhire napa? Summa raja ila manzilihi, kemudian dia pergi ke rumahnya, kembali ke rumahnya, safral yadaini, dalam keadaan tangannya kosong, mulih mboten beton napa-napa. Faqalat imra'atuhu, bojone sing ning omah takok. Ngerti sing lanang mboten ngangge napa-napa to? Alam tajid al yauma syai'an, wahai suamiku, apakah kamu tidak mendapatkan apapun hari ini? Mboten nggawa napa-napa to, Mas? Mboten entuk gawean to, Mas? Ngoten nggih bahasane. Faqala, maka istrinya mengatakan, maka suaminya mengatakan, ayyatuhal mar'ah amiltul yauma lil maliki falam ya'tini syai'an. Wahai istriku, hari ini aku sudah bekerja kepada seorang raja, falam ya'tini syai'an, tetapi dia belum memberikan upah kepadaku. Asa ayu tiani ghadan, semoga dia memberi upah kepadaku besok. Asa ayak tiani ghadan, besok lah. Nek bojone jenengan jawabane pripun? Ora entuk gawean itu. Kan? Iya Mas, untuk gawean apa ora, untuk duit apa ora? Meneng gawean sepi.
Satakok ya. Nggih. Niki suami yang baik, walaupun dia nggak dapat pekerjaan, dia jawabnya, aku sudah bekerja kepada seorang raja dan belum diberi upah. Semoga besok diberi upah. Jadi jawabannya niku sing napa istrinya ben seneng, ben diharapan ngoten nggih. Jadi bojo niku wong lanang niku ngapusi wong wedok rapopo ning asal tujuane nyenengke. Sing stres ben awake dhewe aja sing wedok dijak stres. Terus tenang sesuk digaji, ngoten lho nggih. Tenang sesuk ora ono duit. Jadi walaupun ning sirah mumet gak ndek duit, dia selalu bisa menenangkan istrinya. Tenang wae, sesuk ora oleh. Padahal ning kene puyeng, senut-senut. Kemudian dia mau hilang ya. Fabatu jami'an ja'in. Maka kemudian mereka semua, suami istri dan anak-anak itu batu jami'an, mereka menginap di rumah itu ja'ina dalam keadaan lapar. Mapan turu kabeh luwe. Enak napa mboten mapan turu luwe niku? Wah, senengane jenengan nek dahar ajeng tilem. Orang turu gak enek panganan. Falamma asbaha minal ghadi faqaraja ila suqi falam yajid amalan. Besoknya lagi dia laki-laki itu pergi ke pasar lagi. Falam yajid amalan, sama dia tidak dapat pekerjaan. Jadi sesuke niku ning pasar meleh ora entuk gawean. Fadhahaba ila dalikal masjid, maka kemudian dia masuk ke masjid fihi lillahi taala ilal lail. Ten mriku salat, fihi lillahi ta'ala ilal lail, ten mriku salat sampai malam meleh. Kemudian balik meleh ning omah, padha takoke bojone, alam tajid al yauma aidan syai'an. Mas, bengi niki nggih mboten entuk panganan meleh. Bengi niki mboten entuk duit meleh ngoten. Suaminya mengatakan, amiltul yauma lil malikil ladzi amiltu lahu amsi arju ayatiyani ghadan wa huwa yaumul jum'ah. Wes ingin aku nyambut gawe, iki ya wis nyambut gawe ning rong digaji. Muga-muga sesuk dina Jumat digaji. Soale Sabtu prei. Nggih. Berarti tetap optimis. Kemudian setelah itu mereka menginap lagi dalam keadaan lapar. La falamma asbaha minal ghadi wa huwa yaumul jum'ati fadhaba ila suqi falam yajid amalan. Padha niku akhirnya dina Jumat, hari Jumat laki-laki itu pergi lagi ke pasar dan untuk mencari pekerjaan tetapi tidak dapat. Sepadha meneh telung dina golek gawean ra oleh niki. Bareng Jumat niku golek gawean nggih mboten angsal, akhirnya dekne mlebu masjid. Setelah masuk masjid, ajeng salat Jumat kan niku nggih. Ajeng salat Jumat, lah dia di masjid berdoa seperti ini. Ilahi wa sayyidi wa maulaya, ilahi wahai sesembahanku, wa sayyidi wahai tuanku, wa maulaya dan wahai junjunganku, laqad akramtani bil Islam, engkau telah memuliakan aku dengan Islam. Wa hadaitani bitajil huda, dan engkau telah memberi hidayah kepadaku dengan mahkota hidayah. Fa bi hurmati dinil ladzi razaqtani, dengan kehormatan agama yang kau berikan kepadaku ya Allah, wa bi hurmatil yaumil mubarakis syarif yaumil jum'ah, dan dengan kehormatan hari yang penuh berkah ya Allah, hari Jumat. Sesuk dina Jumat lho nggih. Jadi dongane niku, ya Allah, engkau telah memberi aku hidayah Islam. Engkau telah memberikan aku rezeki Islam. Demi Islam itu ya Allah, dan demi hari yang mulia ini, hari Jumat, as'aluka antarfa'a sugla nafaqati iyali an qalbi. Ya Allah, angkat, aku mohon kepadamu agar engkau mengangkat kesusahan nafkah keluargaku dari hatiku. Ya Allah, kula niku tolong dina golek gawean mboten oleh ya Allah. Jenengan ilangi susah kula kali susah keluarga kula ya Allah. Jadi ndonga pertama niku kon ngilangi napa? Susahe. Hilangkan kesusahan hatiku ya Allah.
hilangkan kesusahan istriku dan anak-anakku. Golek ra entuk-entuk pokoke sing penting susah ilang sik ngoten ya maksudnya. Fa ana wallahi astahyi min ahli wa iyali, ya Allah aku malu kepada istriku dan anak-anakku. Wa akhafu alaihim min taghayyuril hali, dan aku takut mereka berubah kondisi li hadasati halihim fil Islam, ketika kondisinya berubah karena masuk Islam. Jadi ngeten, ya Allah bojo kula anak-anak kula niku sakderenge mlebu Islam niku mulya. Saged napa niku kebutuhane tercukupi, duwe omah. Ngoten nggih, duwe omah, mangane cukup. Ya, kebutuhannya cukup. Bareng niki mlebu Islam kok pun 3 dina mboten mangan. Kula wedi nek mboten jenengan paringi rezeki, bojo kula, anak-anak kula mengke berubah pikiran mboten gelem dadi wong Islam. Maka berilah rezeki kepadaku ya Allah. Dungane tenanan niku. Kuat banget nek teman. Jenengan tiru niku carane ndonga. Sapa ngerti kabul. Terus ya dan setelah laki-laki itu berdoa, maka kemudian dia beranjak untuk sholat Jumat. Lah ceritane untuk si suami berhenti sampai di sini. Sekarang ceritanya pindah yang di rumah. Nggih, yang di rumah ceritanya pripun ditinggal nyambut gawe 3 dina ora oleh ora mangan. Pada hari Jumat itu ketika suaminya sholat Jumat, wa ghalaba ala auladihil ju', di rumah itu anak-anaknya sudah tidak tahan lagi menahan lapar. Anak-anaknya nang omah pun nangis. Ibuke pun bingung. Piye nyambut gawe mulih-mulih. Nangis kabeh ngoten ya. Jenengan bayangke. Ben iso menghayati. Napa wis pernah ngalami? Dereng nate? Ya paling luwih sedina, sedina setengah dina ngene. 3 dina kok ora enek sing keluwen 3 dina. Zaman sakniki keluwen 3 dina. Di saat anaknya menangis, berteriak kelaparan itu, wajah ar-rajulun ila babi baitihi alladzi fihi iyaluhu wa qara alaihim albab. Saat itu datanglah seorang laki-laki menuju rumahnya dan kemudian dia mengetuk pintu. Fa kharajat imra'atuhu, kemudian istrinya itu keluar, fa idza huwa syabu hasanul wajhi, syabun hasanul wajhi biyadihi. Maka ketika istrinya itu keluar untuk membuka pintu, tiba-tiba dia melihat ada seorang pemuda hasanul wajhi, yang tampan wajahnya, pemuda yang bersih wajahnya, tampan wajahnya, biyadihi tobakun min dahabin. Dia membawa tobak. Tobak niku nampan. Dia membawa nampan, ngertos nampan ya? Tampah ngono wae gampang. Dek nggawa tampah. Sing tampah niku min dahabin, warnanya seperti terbuat dari emas. Kemudian bimindilin madhabin, yang tampah itu, yang nampan itu ditutup dengan sapu tangan yang juga berwarna keemasan. Faqala laha, maka kemudian laki-laki itu mengatakan kepada perempuan itu, istrinya suami yang masuk Islam itu, khudi hadat tobako, wahai ibu, ambillah nampan ini, ambillah ini, waquli li zaujika, dan katakan kepada suamimu, hadihi ujratu amalika, ini adalah upah pekerjaanmu, fi yaumaini, dalam waktu 2 hari. Jadi niku moro ngeki napa? Ngeki upah sing diopahi jek ning masjid salat Jumat. Sing susah atine. Upahe diterke ten omah. Sing ngeterke niku sabu hasanil wajhi niku malaikat. Sing ngeterke upah sinten? Malaikat. Upahe napa? Tampah
isine emas. Isine pinten? Ten mriki dipun ngendikaken. Nggih, di sini dikatakan faida fihi alfu dinarin. Maka ketika itu di dalam nampan itu ada alfu dinarin. Alfu niku 1000, dinar niku dinar. 1000 pinten? 1000 dinar. 1000 dinar pinten miliar niku? Sak dinar niku 5 juta. Sak dinar niku 5,4 gram. Nggih. 5,5 gram emas. Emas niku kepingan dinar. Niku 5,5 gram ngono wae. 5,5 gram niku nek sak gram regane 1 juta, berarti sak dinar niku berarti 5,5 juta. Gitu. 5,5 juta diping 1000 berarti pinten? 5 miliar. Pernah nyekel duit 5 miliar mboten? Lah nggih jenengan ngomong miliate wagu kok. Berarti rong tau nyekel. Nek ngomongnya patut miliar mesti tau nyekel. Kula wis tau ning ya roh gambare. Ning TV. Dadi opae pinten? 5 miliar. Seneng mboten niku kira-kira? Terus ngeten. Itu malah hilang. Fa akhadhat dinaron wa dhahabat ila sorof. Maka kemudian perempuan itu mengambil 1 dinar wa dhahabat ila sorofi dan pergi kepada tukang penukar uang. Sorof niku tukang tukar uang. Uangnya niku kepingan dinar. Niku regane nek sakniki 5,5 juta. Nek ditukokke ning pasar ora duwe jujul. Makanya dijolne kali dirham, uang perak. Nek ngijolke niku nang ngene tukang penukaran uang jenenge sorof. Nek cara sakniki money changer. Tempat penukaran uang. Kalau nate ngijolke duit euro niku 3 lembar entuk 1,5 juta. Penak banget ya 3 lembar tok dijoli rupiah 3,5 juta. Wa kana sorofu nasronian, dan tukang uang itu adalah beragama Nasrani. Dia seorang pendeta. Fawazanad dinara fazada 'alal misqali lal misqalaini. Kemudian tukang sorof itu, tukang penukar uang itu menimbang dinar itu. Kemudian fanadoro ila naksihi, kemudian dia melihat kepada ukirannya. Duit kan enten ukirane, enten gambare. Fa'arofa, maka kemudian tukang uang itu, tukang penukar uang yang beragama Nasrani dan seorang pendeta ahli Taurat niku, arofa mengetahui annahu min hadayal akhirah, bahwa uang itu min hadayal akhirah, uang itu berupa hadiah dari akhirat. Jadi duit itu bukan duit donya, niku duit langit. Ditonton sangka napa? Sangka ukirane. Gampangane sakniki jenengan ngerti duit, nek enek tulisan rupiah niku berarti sangka Indonesia. Nek enek tulisan napa niku real berarti Arab. Nek enek tulisan euro niku berarti, nek enek tulisan dolar niku berarti, nek enek tulisan sen niku berarti gak apal namanya. Lah niku ngerti iki cetakane iki ora enek. Jadi waktu niku sing jenenge percetakan uang niku versi Romawi itu enggak pernah nyetak uang seperti itu. Aneh, ukirane niku aneh. Pendeta Nasrani ini sebagai orang yang ngerti agama, ngerti tanda-tanda akhirat, dia mengatakan uang ini bukan uang dunia, emas ini tidak berasal dari dunia, ini dari langit.
Maka dia mengatakan, min aina wajadti, bu jenengan angsal saking pundi. Lah kemudian ibunya faqasathu, kemudian ibu itu mengkisahkan ceritanya. Dia sama suaminya masuk Islam, kemudian hidup di rumah kosong, suaminya bekerja 3 hari nggak dapat duit, kemudian tiba-tiba datang seseorang membawa uang yang banyak 1000 dinar dan mengatakan hada ujroti amali zaujik, ini upah pekerjaan suamimu. Diceritakan seperti itu, maka qala sorofu, maka pendeta itu mengatakan ikridi alal Islam, alayyal Islam, ajarilah aku masuk Islam. Jadi pendeta ini malah pengen mlebu Islam. Oh ya ben untuk dolar neh, untuk emas ya. Kemudian fa aslama summa dafa ilaihi alfa dirhamin. Kemudian pendeta itu masuk Islam dan kemudian dia memberikan kepada ibu itu alfa dirhamin, 1000 dirham. Tinggi jual sak dinar niku dikei 1000 dirham. Faqala, dan dia mengatakan angfikiha, gunakanlah uang ini untuk nafkahmu, fa in faniyat fa'lamini, jika habis beritahu saya beri lagi. Berarti memang niatnya masuk Islam bukan bagian untuk dinar. Wong dene malah menehi kok. Niki kula kei 1000 dirham. Mungkin nek kurang pokoknya jenengan ngomong kula kei meleh ngoten. Wah, rezekine melimpah banget. Paham ya? Jam piro iki? Kurang 10 menit. Falamma sholasabu madu ila manzilihi safral yadaini. Lah, terus kemudian ceritanya balik ke suaminya lagi. Ketika suaminya selesai sholat Jumat, maka dia berniat untuk pulang ke rumahnya. Safral yadaini, tapi tangannya kosong. Gandeng tangannya kosong, wa basato mindilahu wa mal'ahu biturab. Gandeng kosong, ndekne njipuk sapu tangane, kaine dijipuk diisi kalih turab. Turab niku lemah. Ndekne ngomong ngeten, wa qala fi nafsi law annaha qalat. Dia berkata dalam batinnya, lau annaha qalat, jika istriku bertanya, mahada apa ini wahai suamiku, qultu, akan aku jawab dia, hamil tu dakikon, aku bawa gandum. Jadi lemah niku digawa mulih, wis pokoke sing penting nggawa sik, kododoan ketok nggawa ngono. Engko nek ditakoki, "Nggawa beton napa, Pak? Beton napa, Mas?" Kuwi lho, aku wis nggawa gandum ngoten. Niku suami sing napa betul-betul pengen nyenengke anak bojone ngoten niku. Dadi ra nggawa apa-apa, lemah digawa. Kemudian falamma dakhala al-kharabata nadhara ila baiti fa idza huwa muhayyaan bi firasid. Tapi ketika dia itu masuk rumahnya, nadhara ila baitihi, maka dia melihat di rumahnya itu fa idza huwa muhayyaan bi firas. Dia melihat di rumahnya itu muhayyaan. Muhayyaan itu sudah digelar bi firas. Firas niku napa karpet. Mlebu omah ning tengah omah ana karpet. Kaget lho, kok ana karpet. Karpetnya anyar sisan. Tuku saka ngendi? Ya sakniki gampang, kredit saka ngendi. Tuku saka ngendi kok ana karpet anyar? Curiga ndek niku. Kemudian wa wajada fihi raihata ta'am. Laki-laki itu juga mendapatkan baunya makanan. Iki kok ana karpet, tur ya mambu panganan, mambu masakan. Wah, iki berarti wis duwe panganan, duwe duit. Wis iso tuku karpet, iso tuku panganan. Saka ngendi? Fawadu al-mindila indal babi kailatas urahiyah. Gandeng wis nang omah ana panganan, ana karpet, lemahe didelekke ning ngandhik lawang. Ya, didelekke isin. Kemudian summa salaha anil hal. Dia kemudian bertanya kepada istrinya tentang kondisi itu. Dia mengatakan wa ma'arafil bait, wahai istriku, apa yang aku lihat di rumah ini? Kok ada karpet, ada bau makanan. Faqassat alaihi al-qissata. Maka kemudian perempuan itu mengkisahkan ada seorang laki-laki datang ke rumah menyerahkan emas 1000 dirham dan katanya ini upah pekerjaanmu.
Fasajada lillahi syakiron azza wa jalla. Maka kemudian laki-laki itu sujud syukur, langsung sujud. Jadi bekerja, dia nggak bekerja, golek gawean ora oleh, terus sholat ning masjid, 3 dino. Gajine diterke ten ngomah sing ngenterke malaikat. Maka kemudian dia sujud syukur. Summa qalat lahu imra'atuhu, maka kemudian istrinya bertanya kepada suaminya itu, majita fil mindid, wahai suamiku, itu apa itu bungkusan itu? Napa niku Mas? Faqala, maka dia menjawab laha kepadanya, latas ali ini ya, rasa takok. Serasa takok. Guru lemah tak adai. Terus eten fadhahabat wa fatahat al-mindila. Perempuan itu nggak sabar, dia kemudian pergi dan membuka sapu tangan itu. Wae, wong wedok tingono malah penasaran. Malah langsung berabat metu jupuk buka. Maka tiba-tiba at-turabu sara daqiqan bi idznillah taala. Tiba-tiba tanah itu berubah menjadi gandum bi idznillah taala, dengan izin Allah taala. Wah ya Allah ya Rabbi. Iso ngene enak banget iki ya Allah. Ora sah tuku beras. Nglompokke lemah dadi beras nggih. Kemudian fasajada syabu syakiron. Maka laki-laki itu kemudian sujud kembali bersyukur kepada Allah. Kemudian wa'abadallaha hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla. Kemudian mereka, keluarga itu akhirnya hidup bahagia, hidup tentram, menjadi seorang muslim dan beribadah kepada Allah sampai Allah mewafatkan mereka. 5,5 miliar tinggi urip sak uripe cukup niku lho. Ngene apa mboten? Wis karing ibadah ngoten. Kula mboten mengin-mengini. Cuma pelajarannya setunggal. Tiyang niku nek pun dadi wong muslim, pengen dadi wong apik, pengen dadi wong soleh solehah niku sing kuat niate. Ampun gampang menggok mergo napa? Godaan. Jenengan nek wis pengen ngaji, ya wis ngaji, ampun menggok mergo godaan. Sithik-sithik ranyang. Sithik-sithik pamit. Nggih. Ngaji niku luwih penting timbangane liyane. Nggih. Aku kok ora cocok karo kae, males aku mangkat. Ya nek males mangkat golek nggon beda ngoten lho. Gitu. Aja ora terus mangkat. Anyele kalih wong niku wis dosa ora mangkate saya niku ninggalne sebuah amal yang mulia. Jadi nek pun duwe niat kebaikan, kuatkan tekad, kuatkan niat, jangan mudah berhenti, jangan mudah mundur karena napa? Ujian. Mesti wong niku akeh ujiane. Apa meneh pengen dadi wong apik niku ujiane kathah. Sing ngaji enek ujian, sing mulang nggih enten ujian. Panitiane ya enek ujian niku. Nggih. Ujiane sing ngaji kali ujiane panitia, gedhe ujiane panitia. Ujiane sing mulang kali ujiane sing ngaji, gedhe ujiane sing ngaji. Kula kudune nek gak mulang, kula nyambut gawe kencanan entuk dhuwit niki. Umpama ora mulang, gandeng mulang gak sida. Mas kula ajeng ngenteri dhuwit iki ten omah napa mboten? Mboten kula mulang ngaji. Nah kira sida. Nggih mboten sida ya wis. Yang kedua, bekerja keras niku penting. Nggih nyambut gawe sing sregep, nyambut gawe sing serius niku penting, tapi ndonga niku nggih penting. Jadi sing penting niku tiyang niku nyambut damel. Mangkat ke omah niat nyambut gawe semaksimal mungkin usahanya. Kalau mentok tidak ada hasil, tinggal tugasnya jenengan ndonga.
Nek sing bekerja suamine panjenengan, jenengan ning omah ndonga. Dongane ibu niku kalih bekerjanya suami niku paruh-paruh, separuh-separuh. Artinya dua faktor yang sama-sama kuat. Jadi penting niku dongane kuat. Oke, apa meneh dongane ibu niku makbul. Dongane ibu denge anak niku makbul. Dongane ibu denge suami niku makbul. Yang ketiga, nek kula panjenengan niku pun ndonga kalih Allah, pun berusaha nyambut damel ingkang serius, yakin pasti Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing penting niku sabar. Nggih. Islam niku enten loro, siji sabar, loro syukur. Sebab urip niku yo siji musibah, siji nikmat gitu. Kula jenengan entuk nikmat niku gathokane syukur. Nek kula jenengan entuk musibah gathokane sabar. Kula jenengan entuk nikmat syukur niku yo ganjarane akeh, kula jenengan entuk musibah sabar niku ganjarane yo akeh, padha-padha ngoten. Jadi enek wong niku entuk derajat dhuwur niku mergo syukur, enek wong entuk derajat dhuwur mergo sabar. Jadi sabar dan syukur niku bergantian. Kayak senjata, wayahe teko iki sing digunakake, wayahe teko iki sing digunakake. Ngoten. Allah niku ngerti kula panjenengan. Masalahe ngerti, probleme ngerti, jerone ngerti, njabane ngerti. Rezekine panjenengan pira ku ya ngerti, kebutuhane jenengan pira niku ya ngerti. Anake jenengan pira, sasine butuh pira niku nggih mudeng. Tapi ngopo kadang-kadang dikei pas, ora dikei turahan. Nek dikei turahan kadang-kadang gak apik. Makanya dikei pas. Kadang-kadang malah gak dicukupi, dikei kekurangan. Ben napa dikei kekurangan? Atine ben gumantung kali Allah tenanan. Gitu. Tiang niku kadang-kadang nek gak enek musibah lali oleh Gusti Allah. Atine lali kelingan Allah. Pikirane lali kelingan Allah, nembe dikei musibah, nembe la ilaha illallah. Astagfirullah. Wong ngoten niku Gusti Allah seneng banget ngoten niku. Nek enek wong lali orang ngucap zikir karo Allah, kok tiba-tiba ketika dia diberi cobaan kok kemudian berzikir kepada Allah, Allah niku seneng kaya nemokke napa seorang kekasih yang telah lama pergi kemudian kembali dengan tiba-tiba. Jadi kadang-kadang ngeten kaya misale kula ndek anak, beling. Ning anakku aja beling ya. Misale beling. Mergo napa beling? Tak cukupi duwite. Njaluk napa-napa kula turuti. Njaluk celana tak turuti, njaluk jaket tak turuti, njaluk laptop tak turuti, njaluk ninja tak turuti. Njaluk apa tak turuti? Gandeng anak niku keturutan. Malah kadang-kadang salah dalan. Gitu, salah dalan. Wo, lah dikeidit akeh kok malah beling dolan ra tau mulih. Wis sesuk rasa kaya duit. Gen ning omah wae. Mboten kula kaya duit. Akhirnya bareng ra didit meringis ning omah rawani dolan. Lah kadang-kadang Gusti Allah nggih ngoten. Wong dikeki kelonggaran niku kadang-kadang ngibadahe sing lemes, ngajine sing mboten semangat. Iki dikeki rezeki akeh malah ngajine malah lali wae, malah ngitungi dhuwit wae ora tau ngaji. Dikeki uripe enak malah nyaman wae dolan wae. Wayah ngaji malah statusé piknik. Wah, ya wis lah, sesuk rasa dikeki dit ben iso piknik ngoten. Niku pikirane Gusti Allah. Kira-kira lho nggih aku ora iso mastekke. Kira-kira ngoten. Dadi napa niku? Sing terakhir. Wah, waktune sing terakhir. Suami istri harus kompak. Sing lanang mlebu Islam, sing wedok mlebu
Islam. Apapun pilihan suaminya panjenengan, nek jenengan dukung niku berkah. Jangan pecah kongsi. Sing lanang pikir karepe ngidul, sing wedok karepe ngalor. Ya. Suaminya jenengan pengene aku tak ngaji sing sregep. Rada madang kepikir misalnya, lu didukung. Nggih, ngaji Mas. Kula kancani ngoten. Mboten kok, wah jenengan nek ngaji terus engko kepiye gaweane. Paham nggih? Pun, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten menawi kathah kelepatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.